Misalnya Anda harus memiliki kemampuan memasarkan diri misalnya. Memasarkan diri dalam arti yang positif ya, memasarkan diri misalnya bagaimana Anda mendesain, mengemas materinya, mengemas penampilannya seperti ini, melihat atau memahami audiens yang akan Anda audiens yang sebagai kalau di dalam pemasaran sebagai target market Anda kan itu akan berbeda dengan ibu-ibu misalnya yang nanti target marketnya misalnya atau remaja putri itu juga akan sangat jauh berbeda cara mengemasnya, cara memproduksi materinya dan sebagainya itu atau mengkoordinir materinya atau disebut mengorganisir materinya dan lain sebagainya itu adalah bagian dari entrepreneur sebenarnya. Jadi entrepreneur bukan atau kewirausahaan hanya jangan diartikan sebagai sebuah kegiatan menjual barang saja, memproduksi barang saja dan sebagainya. Tetapi ketika Anda di dalam kehidupan sehari-hari, Anda harus terapkan kemampuan entrepreneur-nya seperti itu. Oke, dipahami sampai situ? Insya Allah, Bapak. Allah ya, dipahami. Mudah-mudahan pandeminya segera berlalu, bisa ketemu tatap muka. Karena kelihatannya belum tahu juga kampus ya. Sudah ada yang sudah tahu kampus belum? Lewat aja. Sudah, Pak. Sudah tahu ya. Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Apalagi kemarin saya ngobrol dengan kelas sebelumnya, ada teman-teman yang masih di luar Jawa misalnya, atau masih jauh dari akses ke Jakartanya, agak sulit mungkin akses ke Jakartanya. Itu ternyata belum pada tahu di mana IIKI, walaupun mungkin secara virtual, secara menggunakan media sosial, tahu loh ini gedungnya dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi secara real Anda rekan-rekan semua belum tahu seperti itu. Anda angkatan 2000 kan? 2001 2002, Pak. 2001 2002. Oke. Oke, baik. Nah, untuk 2 minggu ke hari Kamis, bentar tanggal minggu depan tanggal berapa? Tanggal 29 ya? Pak Yusran minggu depan tanggal berapa? 29 ya? Sekarang September ya? 30 ya? Tanggal 30 ya? 30. Oke. Mungkin nanti bukan mungkin ya, minggu depan agak minggu depan saya agak mungkin tidak sangat maksimal, mungkin tapi saya akan insya Allah akan masuk tetapi tidak maksimal di tanggal 30, terus tanggal minggu depannya lagi ada 3 minggu saya berturut-turut ada kegiatan di luar, bukan kemungkinan di luar, maksudnya ada kegiatan yang ini. Pertama ada kegiatan KOPSI. KOPSI itu adalah Olimpiadenya penelitian siswa Indonesia. Itu saya tanggal 29, 30 sampai tanggal 1 di luar. Terus minggu depannya tanggal 4 sampai tanggal 10 saya kalau jadi ke Malang atau ke Jogja. Tapi saya insya Allah di kegiatan di hotel saya akan coba sampaikan. 4 sampai 9 kalau nggak salah full, terus tanggal 10 sampai tanggal 16 kalau untuk tanggal 4 saya di Pusmenjer untuk menyusun literasi sosial budaya, framework sosial budaya. Terus tanggal 4-nya ke sana. Tapi insya Allah mudah-mudahan jadi nanti mohon maaf 3 minggu ke depan itu jadi presentasi, terus nanti bisa presentasi beberapa menit, terus diskusinya melalui WA Group atau melalui Google Classroom ya, seperti itu. Mohon maaf untuk 3 minggu ke depan, seperti itu ya. Karena ada beberapa kegiatan saya yang sudah diagendakan keluar, tetapi insya Allah karena Zoom, insya Allah masih bisa kita
kita lakukan lah. Tapi untuk diskusinya mungkin lebih pada diskusi di WA group atau di yang lainnya. Tapi itu situasional ya, situasional, mudah-mudahan bisa tetap bisa dilakukan seperti Zoom seperti sekarang ini. Itu rekan semua, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nanti insya Allah saya akan, gimana? Silakan. Untuk terkait marketplace tadi, Pak, itu kita menyediakan marketplace atau kita buka usaha sendiri gitu, Pak? Silakan buka usaha sendiri, tetapi kita bergabung misalnya dengan yang sudah ada, bergabung kita buka lapak atau dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan seperti itu. Usahanya bisa bergabung di sana. Jadi yang saya bayangkan itu adalah bagaimana kita menjadi bagian yang terpisahkan dari pasar-pasar, lapak-lapak yang sudah ada, atau juga Anda bisa membuat lapak sendiri seperti itu. Tetapi dalam bentuk digital ya, dalam bentuk digital seperti itu. Jadi dalam bentuk pasar-pasar digital. Itu bisa bergabung dengan yang sudah ada, misalnya kita bergabung dengan Bukalapak, dengan apalagi sih banyak ya lapak-lapak yang bisa Anda gabung di situ, atau Anda bisa membuat lapak sendiri di luar itu, tapi dengan menggunakan fitur-fitur yang bisa jadi terpisah dari yang sudah ada seperti itu. Begitu. Bapak izin bertanya, Pak. Oke. Buat minggu depannya nanti kelas kami dimulai dari kelompok 1 atau terus presentasinya digabung apa gimana? Seperti apa, Pak? Begini, kelompok 1 kan udah ya, kalau nggak salah kelas B. Udah, Pak. Udah ya? Udah, Bapak. Udah. Bagaimana kalau biar sama ya, hari ini kita diskusi dulu ya, nggak apa-apa kelas B, biar biar kecepatannya jadi sama, nggak apa-apa, atau kita contohkan dulu kelas B. Nggak apa-apa, Pak. Contohkan saya dicontohkan dulu. Jadi minggu depan digabung aja kelas. Jadi mudah-mudahan minggu depan itu kan kelompok 2 ya? Minggu depan iya, kelompok 2? Oke. Minggu depan kelompok 2, jadi kelompoknya dibuat dari kelompok 2 aja deh mungkin. Atau gini, kelompok 2 nanti mulai presentasi awal untuk kelas E. Jadi minggu depan langsung ke kelompok 2. Minggu depan ke kelompok 2 atau kita gabung saja 3 kelompok sekaligus gitu. Dalam satu hari mudah-mudahan bisa. Apa yang disampaikan itu tidak harus detail karena kan disampaikannya bukan baca makalah ya. Penyampaiannya bukan baca makalah, tetapi lebih pada PowerPoint atau yang disebut dengan poin-poinnya aja yang disampaikan. Poin-poinnya misalnya latar belakangnya seperti ini nih, sedikit aja. Terus tujuannya ada 3 misalnya atau 4 tujuan. Nah, kajian teorinya poin-poinnya saja. Nah, tetapi akan lebih banyak misalnya pada poin ke diskusi atau kajian pembahasan itu. Jadi banyak seperti itu. Jadi penguatannya di kajian pembahasannya. Misalnya menurut Bapak A gitu, itu relatif sama sebenarnya dengan yang disampaikan Ibu B. Nah, hal ini sesuai dengan teorinya siapa kan gitu. Atau hal ini ternyata bertentangan dengan teorinya siapa. Boleh bertentangan juga, tidak harus sama kan. Namanya juga pembahasan penelitian. Jadi jangan Anda menganggap bahwa hasilnya itu harus sama. Bertolak belakang pun nggak masalah sebenarnya gitu. Bahkan berbeda pun nggak masalah, karena posisinya dalam riset ini bukan benar atau salah, tetapi bagaimana mengkonfirmasi atas
apa yang Anda peroleh ketika Anda di lapangan gitu, atau di lapangan penelitian seperti itu. Nah, harapannya ketika Anda ke lapangan seperti yang juga disampaikan di beberapa waktu yang lalu ke kelas yang lain, maka harapannya Anda memiliki kapasitas dan kemampuan untuk eh, komunikasi yang baik dengan orang lain gitu, atau dengan pengusaha misalnya. Yang kedua, saya juga berharap atau kita semua berharap bahwa kompetensi Anda juga berkembang dari sisi yang lain. Misalnya adalah bagaimana Anda mengembangkan kemampuan sikap santun dan juga memperoleh motivasi dari mereka, kan gitu. Motivasi apa? Motivasi dari mereka yang sudah melakukan wirausaha atau berbisnis seperti itu. Yang selanjutnya diharapkan juga ada saling timbal balik. Timbal balik apa yang saya maksudkan adalah timbal balik misalnya ketika Anda bertanya kepada pedagang UMKM misalnya, pedagang kecil. Nah, si pedagang kecil itu kan ketika ditanya tentang A, bisa jadi dia bingung gitu. Apa ya maksudnya? Nah, ketika kebingungan itu terjadi, maka sebenarnya itu adalah sebuah kesuksesan kalau di dalam pembelajaran yang disebut dengan benturan kognitif. Tahu kognitif? Kognitif itu pikiran, salah satu pemikiran. Jadi benturan kognitif. Nah, orang yang terbentur kognitifnya biasanya akan memicu orang itu berpikir lebih dalam, lebih deep atau lebih luas, biasanya seperti itu. Nah, ketika itu berpikir lebih dalam, sebenarnya sedang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu, atau yang disebut dengan HOT gitu, high order thinking skill. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti itu. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu hemat saya sangat penting di era modern sekarang. Jadi berpikir tingkat tinggi itu adalah berpikir analisis, berpikir berpikir yang menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya seperti itu. Nah, hemat saya dengan cara seperti ini mudah-mudahan saling memberi dan saling menerima atas sebuah fenomena atau pemahaman tentang bisnis tadi. Anda diberi pemahaman tentang hal yang fenomena bahwa bisnis itu tidak sederhana loh. Bisnis itu harus butuh keseriusan. Bisnis itu harus hal-hal yang lain yang bisa Anda peroleh ketika Anda bertanya kepada pebisnis atau kepada wirausaha yang Anda wawancarai seperti itu. Yang terakhir, salah satu yang terakhirnya, bahkan banyak mungkin ya, kenapa saya melakukan itu adalah kita sama-sama berlatih untuk mengembangkan kemampuan menyusun naskah akademik. Nah, salah satunya adalah yang nanti Anda akan lakukan di akhir semester Anda, yaitu dengan skripsinya. Nah, bentuk ini hemat saya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang akan Anda alami untuk menyusun skripsi di masa yang akan datang. Begitu, rekan semua. Jadi saya berharap materi ini, pembelajaran ini bukan ansih semata hanya materi pengetahuan, tetapi hemat saya kalau memungkinkan di era pandemi pun kita belajar yang aplikatif seperti itu. Karena tahu mungkin pernah dengar mungkin rekan-rekan semua bahwa kampus pemerintah mendorongkan yang disebut kampus merdeka, Merdeka Belajar dan kampus merdeka. Salah satu ciri merdeka belajar adalah mengembangkan kemampuan mengembangkan kemampuan yang khas yang dimiliki oleh teman-teman semua, karena kemampuan setiap orang itu punya kemampuan berbeda-beda, seperti yang disampaikan Howard Gardner bahwa setiap orang punya keunikan, setiap orang punya kecerdasan masing-masing. Setiap orang itu punya kecerdasannya berbeda-beda. Ada yang kecerdasannya matematik misalnya, ada kecerdasannya linguistik misalnya, ada kecerdasan kinetik misalnya, ada kecerdasan apalagi kecerdasan sosial misalnya dan lain sebagainya. Itu adalah wujud kecerdasan. Jadi kecerdasan itu setiap A dan B itu pasti berbeda. Jadi jangan iri, jangan jangan merasa rendah jika Anda tidak memiliki kemampuan A misalnya. Padahal Anda tidak tahu dan tidak sadar Anda memiliki kemampuan Z misalnya yang orang lain tidak miliki, seperti itu.
Nah, hemat saya, kebebasan berpikir itulah yang hemat saya harus dikembangkan dan harus menemukan, sehingga Anda bisa menemukan passion Anda, menemukan kekhasan Anda yang untuk bisa berkiprah di masa yang akan datang. Tidak harus sama, tidak harus sama dengan yang lain. Beda itu adalah fitrah, beda itu adalah keunikan yang bisa jadi itu menjadi keunggulan Anda. Begitu rekan semua, kaitan dengan apa sih yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Karena hemat saya inginnya ada manfaat, ada dampaknya seperti itu. Dampak turunan atas dampak praktis, atau kalau bahasa yang saya temukan itu adalah tingkat kepraktisannya. Tingkat kepraktisannya itu apa kan gitu. Nah, itulah yang akan menghasilkan benefit gitu. Karena Anda sekarang sedang berinvestasi waktu, berinvestasi uang, berinvestasi pikiran, dan yang berinvestasi bukan hanya Anda, tapi juga orang tua Anda sedang berinvestasi kepada Anda untuk melihat Anda sukses di kemudian hari, seperti itu. Nah, kalau di dalam aspek ekonomi, kalau saya ngajar mata kuliah ekonomi pendidikan di pasca sarjana, saya menyampaikan bahwa di dalam pendidikan itu ada balikan ekonominya. Gitu. Apa itu balikan ekonominya? Itu adalah mencapai nilai ekonomi, nilai finansial di masa yang akan datang atas investasi pembelajaran yang hari ini atau 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, Anda akan alami, Anda akan berproses di situ. Nah, keluar dari situ Anda secara kalau dilihat dari konsep ekonomi pendidikan ya, Anda harus membalikkan nilai investasi tadi. Misalnya SPP Anda harus balik juga, sosialnya juga harus berkembang di kemudian hari dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang hemat saya itu yang akan menjadi untung. Disitulah yang disebut manfaat gitu. Jadi apa yang diajarkan, apa yang berproses itu harus ada memberikan nilai manfaat. Begitu, jadi kemana-mana nih. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kata teman-teman di sebelumnya juga dikasih motivasi ya, dikasih motivasi lagi. Baik, begitu rekan semua. Kelas B masih ada waktu ya, sekitar masih cukup lama sih sebenarnya kelas B. Kelas B boleh menampilkan sebentar. Kelas B boleh menampilkan makalahnya sebagai contoh dulu. Highlight saja. Pak, udah ada belum? Oh, udah ada tuh. Udah ada. Oke. Ini rekan-rekan semua, ini tampil untuk PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya untuk yang presentasikannya ya. Oke. Boleh tampilkan makalahnya rekan semua, Karama, Uma. Apa sudah ada, Bapak? Sudah saya lihat, sudah saya lihat. Boleh ditampilkan saja bagian ya di highlight saja, dilihat sepintas-sepintas saja. Mohon izin memperlihatkan dulu ya, terus ke bawah. Terus
Oke, terus. Nah, ini coba sebelum ke atas sedikit aja. Ke pertanyaan atau apa namanya. Nah, ini. Nah, ini pertanyaan wawancara ya. Kayaknya seperti ini ya. Tujuan pembahasan, jawaban dan tujuannya sambil revisi aja ya, nggak apa-apa ya, sambil revisi. Iya Bapak, nggak apa-apa. Tujuan itu bentuknya bukan pertanyaan ya. Tujuan itu bentuknya pernyataan. Pernyataan. Tujuan itu bentuknya pernyataan. Jadi untuk mengetahui tentang pengertian kewirausahaan, mengetahui karakteristik kewirausahaan, gitu, untuk mengetahui nilai-nilai kewirausahaan dan sebagainya, gitu ya, dalam tujuan. Bapak maaf, Uma boleh ini nggak? Maksudnya diganti jadi Word dulu biar bisa langsung direvisi atau? Boleh. Boleh. Oke. Klik, boleh. Kasih catatan dulu aja deh, diklik di sebelah ini ya. Yang sebelah ini nih, diklik. Di pengertian, tujuan dulu, klik tujuan. Tujuan, klik di situ. Oke, sudah. Terus review. Klik review. Klik review. Boleh klik review. Review. Di atas, paling atas. Kok nggak ada? Klik review. Klik apa Bapak? Review. Review atas, mailing, reference, review. Yang dekat atas. Zotero itu. Sebelum Zotero, sebelumnya. Samping mailing, Kak. Samping mailing. Geser lagi. Geser lagi. Review. Nah, klik. Terus klik new comment. Biar belajar ini aja. Klik new comment. Klik new comment. Ini. New comment. Nah, klik. Tulis di situ. Tulis di sini nih, di kolom komennya. Tulis di kolom komen. Oke. Tulis komen. Tujuan penelitian, tujuan penelitian ya, jangan tujuan pembahasan, diganti juga di tujuan penelitian. Begitu. Oke. Selanjutnya, kalimat di dalam tujuan penelitian dalam bentuk kalimat pernyataan. Oke, ke bawah. Udah kan, tinggal ganti kan ke bawah. Nanti di save ya. Nanti ada komen itu masih ada terus. Oke, terus ke bawah. Enggak, maksudnya ke halaman berikutnya. Oke, klik aja di sini. Klik di halamannya. Klik di halamannya. Terus ke bawah. Ada nggak nanti? Terus ke bawah. Oke. Nah,
Coba ke bawah lagi, ke bawah lagi. Terus, oh di saya juga ada ya sebenarnya ya. Di saya juga ada ya. Di email ya, ID WA ya. Iya, Bapak. Bentar, saya cek dulu. Kelas B. Ini Word, bukan Word ya. Oke, nggak apa-apa lah. Tadinya saya ingin menyampaikan beberapa hal bagaimana mengkoreksi sebenarnya, karena ini bagian yang boleh saya share di sini. Boleh, Bapak. Oke. Mudah-mudahan bisa menggunakan ini ya, apa namanya, PDF untuk mengomentarinya. Sudah dibuka intinya ya, apa namanya, bukan bu itu kok itunya nggak jelas, Pak Iwan. Share screen-nya sudah boleh ya? Udah bisa, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Ya, Pak. Pak. Nah, ini itu sebelum oke sudah benar. Oke, ini ya di sini. Di sini itu gimana? Pilihannya. Oh, apa? Saya tandain aja ya biasanya. Nggak bisa kasih komen. Oke. Bagian B. Oke. Oke ya, itu. Nah, yang ini kajian teori ini sebenarnya idealnya kajian teorinya dulu. Coba kajian. Nah, ini dulu. Ini dibalik ya. Bagian B menjadi bagian A. Bukan metode bagian B menjadi bagian A. Nah, ini kan pembahasan sebenarnya, ya kan? Yang ini idealnya bentuknya sebenarnya adalah pembahasan. Ini bagian A. Dipahami ya? Isinya tertukar. Dipahami, rekan semua? Iya, Ya, Bapak. Bapak bisa dipahami. Harusnya yang ini isinya ini kan pengertian dulu kan. Nah, ini disebut dengan bukan metode, ini disebut dengan pembahasan. Mana ini? Oke, clear. Clear ya? Sip. Ini juga sama. Nilai-nilai ini sama, dinaikkan saja ke atas. Ini ke sama. Nah, untuk ini, untuk penulisan daftar pustaka atau apa namanya, tidak menggunakan gelar.
Itu ya. Jelas, rekan semua? Ini juga enggak. Tidak bergelar. Oke, tanpa gelar. Ini 7 ketukan dari sini ya, rekan semua. 1, 2, 3, 4 di sini ya. Jadi ke sini. Nggak terlalu jauh. Ini terlalu jauh terlalu ke dalam. Ya. 7 ketukan dari kiri ini ya, margin kiri. 1, 2, 3. 7 ketukan. Dipahami? Ya, Bapak. Oke. Saya hanya ke teknis dulu ya. Ini juga harusnya ke di pinggir ya. Diratakan, jangan tengah. Semua ya, Emma, dari mulai ini. Jadi yang ini juga sini. Mungkin kalau di Word-nya nggak seperti ini ya. Kalau di Word nggak ngacak seperti ini. Tapi kalau karena saya lihat tadi di Word-nya lebih bagus gitu. Ketika dipindahkan ke apa namanya ke PDF malah jadi seperti ini. Kalimatnya mohon ini ya, seperti Pak Sohib misalnya, Pak Sohib misalnya, ini ada transkrip atau transkrip wawancaranya. Kok nggak bisa? Huruf tuh pakai F, pakai P. F, Bapak. Gitu ya. Dipahami. Jadi nanti di sini ada menurut Pak Sohib Nurtani misalnya. Nanti menurut beliau apa kan gitu. Di dalam huruf miring gitu. Nah, nanti dibandingkan dengan siapa gitu. Nah, ini kayak gini nih, nanti ini huruf miring nih. Ini kan asli ini kalimatnya ya. Itu ya, ini kalimat ini nih. Gak boleh putus asa misalnya gitu. Karena Allah pun
apapun yang terjadi itu udah rencana paling terbaik. Kalau nanti akhirnya udah kita usahin maksimalkan itu hasilnya kurang memuaskan, coba kita ambil hikmahnya. Jadiin itu fokus untuk kedepannya. Terus yang paling penting itu kita bisa belajar, kita harus pinter ngelihat peluang dan punya passion di usaha yang sedang kita jalani gitu. Namun misalnya menurut Pak Sohib bla 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 kan gitu kan. Nah, terus untuk pengertian sukses patut dicontoh pertama kerjakan inisiatif sukses bentuk dicontoh untuk mengetahui karakteristiknya keberanian. Nah, harusnya gini nih, nanti menurut ibu ini misalnya, menurut ibu secara anak seorang misalnya pasti dia mempunyai hewan, mempunyai buah. Nah, nanti Anda bandingkan kalimat ini dengan kalimat yang ini nih, kalimat yang Pak Sohib ini. Anda bandingkan. Nah, ini dengan yang kalimat ini misalnya, bandingkan. Nanti bandingannya itu kalimat ini dengan kalimat ini bandingkan misalnya. Nah, setelah itu Anda kaji juga dengan kajian teori. Nah, teorinya dari mana? Misalnya gini, sikap kepribadian wirausaha gitu. Semangat tinggi, jangan putus asa, harus berinovasi, kreatif, apalagi di zaman modern sekarang. Kata kuncinya jangan putus asa, berinovasi dan kreatif, gitu kan? Oke, ramah dengan pelanggan. Kita cari di kajian metodenya. Karakteristik nah, inisiatif, berani mengambil risiko, motivasi tinggi. Nah, ini komitmen inovatif. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Ibu nah, ini sejalan dengan ini. Nih, kreativitas tinggi dan ini nih. Nah, kalimat ini nih. Sejalan kan? Menatap masa depan, misalnya berpikir positif, misalnya gini. Nah, begini, ini kalimat ini ternyata apa yang disampaikan oleh ibu dan bapak di atas ini ternyata sama loh, kan gitu. Dengan apa yang ada di teori ini, yaitu adalah memiliki kreativitas tinggi dan melakukan inovasi yang tinggi pula, kreativitas dan inovatif yang tinggi. Nah, ini sama dengan kalimat yang ada di sini nih. Nah, ini kan nih salah satunya yang mana sih tadi? Nah, ini nih kalimat ini kan. Nah, ini kreatif inovasi nih. Kreatif inovasi di sini. Nah, kayak gitu. Oh, ternyata menurut Bapak Ibu Ayu Humairah itu bahwa benar adanya sikap kepribadian wirausaha itu adalah sesuai dong dengan apa yang disampaikan menurut teorinya siapa gitu. Begitu. Nah, kenapa yang ini minta dikeataskan itu nih, yang bawah kita keataskan itu untuk bisa mengomentari ini gitu. Oh, ternyata apa yang disampaikan oleh masyarakat tentang konsep kewirausahaan atau karakteristik kewirausahaan itu ternyata tidak beda jauh loh dengan teori yang dikembangkan atau yang ditulis di buku-buku tentang kewirausahaan seperti itu. Nah, ternyata benar adanya. Namun misalnya Bu Humairah itu kurang lengkap di pada posisi yang mana misalnya. Wajar lah karena kalau teori yang dikembangkan di dalam buku itu memang sudah melakukan berbagai riset. Jadi bahwa komponen-komponen itu, komponen-komponen yang lainnya juga akan tercatat dengan sangat baik. Tetapi ini kan hanya ditanya kepada satu orang. Artinya Ibu Ayu Humairah itu memiliki pemahaman, memiliki konsep, memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan kewirausahaan. Nah, bisa juga nanti tambahannya hal ini ternyata Ibu Humairah adalah seorang sarjana misalnya, atau Ibu Humairah adalah ibu kekinian lah seperti itu. Nah, kalau lihat dari usianya, misalnya Ibu Ayu Humairah itu adalah relatif masih muda lah seperti itu dan punya pemikiran yang
pemikiran yang cukup baik seperti itu. Begitu sehingga Anda bisa menganalisis seseorang itu dilihat dari kemampuan berargumentasinya. Nah, disitulah di kemampuan yang disebut kalau bahasa saya disebut dengan jarak nalar gitu. Jadi setiap orang itu punya jarak nalar yang berbeda-beda, punya pemahaman yang berbeda-beda seperti itu. Dimahami tim yang akan presentasi di minggu yang akan datang? Insya Allah, Bapak. Amin ya. Nggak apa-apa diperbaiki lagi dulu ya, biar nanti kita pas presentasinya bareng-bareng yang sama. Sudah diperbaiki ya. Ya. Seperti itu. Jadi kita belajar dari teori, belajar dari lingkungan masyarakat. Nah, itu pembelajaran yang lebih luas gitu. Belajar itu di mana saja, belajar itu dari siapa saja. Nah, sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, Anda tidak boleh percaya sih sebenarnya dengan apa yang misalnya yang ada di buku-buku. Kita akan buktikan deh di masyarakat seperti itu. Benar nggak masyarakat kaitan dengan karakteristik itu? Nah, artinya masyarakat bukan berarti harus sama persis dengan teori ya. Masyarakat ketika menyampaikan dengan bahasa yang berbeda, dengan kalimat yang berbeda, dengan susunan kalimat juga bisa jadi agak muter-muter misalnya, tetapi Anda bisa menemukan makna yang sebenarnya dari pemahaman mereka atas bisnisnya. Nah, ketika mereka paham tentang bisnisnya, kita lihat bisnisnya maju atau tidak, kan seperti itu. Nah, kalau maju berarti kemampuan berpikir, jarak nalar, kemampuan kritisnya, dan kemampuan literasi. Misalnya kalau dalam bahasa lagi modern sekarang, yang lagi booming itu adalah literasi. Literasi itu apa? Literasi itu adalah kemampuan seseorang berpikir atas fenomena atau permasalahan yang dihadapi atau profesi yang sedang digeluti. Pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah bisa dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dan mengambil keputusan atas sebuah aktivitas atau kegiatan tertentu yang sedang dihadapinya dengan keputusan yang tepat. Nah, itu yang disebut dengan literasi. Jadi seseorang yang hebat itu bukan hanya pinter di dalam modern sekarang, tetapi bagaimana kepintaran itu bisa diaplikatifkan sesuai dengan kondisi dan situasi di mana mereka melakukan aktivitas. Seperti itu. Jadi ilmu yang didapat itu dia bisa diterapkan dengan keunikannya, dengan analisisnya, dengan perubahannya dari ilmu tadi diubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana dia sedang berada, seperti itu. Nah, hemat saya itu menjadi literasi seperti itu. Pahami ya, mudah-mudahan dipahami. Ada pertanyaan? Yang angkat tangan? Jadi nanti kalau digabung yang kelas B, kelas E atau gantian kelas E ya angkat tangan semua ya. Jadi nanti saya tahu ini kelas E, ini kelas B lah seperti itu. Tapi kalau ada waktu mungkin bisa bukan pecah ya, kelasnya berbeda dengan waktu yang berbeda. Tapi saya agak padat sih sebenarnya waktunya seperti itu. Gitu, asal jangan hari Selasa mungkin ya. Kalau Selasa saya biasanya ada rapim biasanya. Jadi rapat terbatas gitu di setiap hari Selasa. Tapi Selasa siang mungkin, kalau Selasa siang memungkinkan. Selasa jangan Selasa pagi sampai jam 12. Biasanya ada rapat. Ada pertanyaan? Winda, Arum, Sari, saya ngelihatnya di sini dari yang muncul di sini. Ya, Bapak izin bertanya boleh, Pak? Boleh, sangat boleh. Iya, Pak. Baik, jadi untuk pembuatan tokonya itu kalau di sosial media itu diperkenalkan nggak, Pak? Tidak, boleh agak di volume suara dikecilkan sedikit, jadi agak pecah suaranya. Iya, bentar. Nah, sudah, Pak. Sudah, itu, Pak.
Sudah relatif jelas itu. Enggak kalau tadi pecah banget suaranya. Oke. Iya, Agak Pak. pelan. Oke. Untuk pembuatan tokonya itu boleh melalui kanal sosial media nggak Pak? Kayak misalkan WhatsApp, udah berjualan di WhatsApp, udah punya katalognya udah lengkap, terus juga mungkin di Facebook Ads atau di Instagram Pak, atau hanya di e-commerce atau bagaimana Pak? Boleh seperti yang Anda sampaikan tadi, boleh dimanapun, tidak hanya di e-commerce saja, di kanal yang seperti yang sampaikan tadi, boleh seperti itu. Nanti yang akan dinilai itu adalah untuk UAS-nya ya. Saya tadi pecah soalnya. Halo, Winda? Iya Pak. Oke, boleh Winda di berbagai media, boleh. Saya tidak membatasi itu, membatasi medianya apa saja, silahkan saja, gitu. Bisa WhatsApp, bisa tadi yang seperti Winda sampaikan itu boleh di mana saja. Tetapi yang nanti saya akan nilai, kan harus ada indikator yang dinilai kan, biar adil gitu. Pertama mungkin tampilan, gitu. Itu pertampilan ketika orang akan melihat pasar Anda atau warung Anda, saya nyebutnya warung. Nah, warung Anda itu kan mudah diakses misalnya. Terus yang kedua tampilan tokonya gitu, tampilan tokonya itu kelihatan seperti itu, jelas dan sebagainya. Dari sisi warna gitu. Terus kata-kata yang muncul di situ di tampilan tokonya gitu. Nah, produk yang dijual saya tidak akan berbicara tentang jenis produk yang dijualnya, tetapi lebih pada bagaimana daya jangkau seperti itu. Nah, itu yang akan dinilai di dalam toko Anda seperti itu. Jadi apa aja seperti itu silahkan. Produk sendiri juga lebih bagus sih sebenarnya, produk sendiri. Jadi ada menjual produk sendiri gitu. Karena kemarin kelas mana ya? Pak, boleh nggak saya produk sendiri, jualan sendiri, atau barang sendiri yang saya akan jual? Ya boleh lah. Dia lagi mengembangkan produk fashionnya atau apalah, gitu. Saya lupa lagi gitu. Ya boleh dengan brand Anda sendiri, misalnya brandnya Arum gitu. Jadi inisialnya A gitu. Itu boleh. Kerudung kalau Rabani itu inisialnya R, kalau Anda inisialnya AS misalnya, Arumsari misalnya, itu boleh, sangat boleh seperti itu. Misalnya produk Anda dengan jenis yang berbeda. Karena kayak gitu, Arum. Jadi boleh apa saja seperti itu. Boleh fitur apa saja ya. Nah, nanti mungkin Anda memberikan penjelasan misalnya di dalam bentuk laporannya, tetap ada laporan ya bahwa Anda menggunakan pilihan ini apa gitu. Jadi nanti ada fitur-fitur. Jadi satu lembar saja menggambarkan tentang toko Anda yang Anda buat, alasan dengan beberapa alasannya. Gitu, begitu. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi seorang entrepreneur muda yang kreatif, inovatif, dan menghasilkan pundi-pundi, bukan materi ya, bukan materi. Tapi hemat saya itu adalah bagian yang terpisahkan untuk bisa menjalani hidup lebih baik. Itu salah satu faktor ya, yaitu adalah bagaimana kita bisa berkiprah untuk bisa mandiri secara finansial. Begitu. Sekali lagi bukan mengajarkan materi ya. Karena kan tetap kita butuh untuk uang untuk bisa melakukan banyak hal seperti itu. Ada lagi? Terima kasih Pak. Oke. Punya produk apa, Arum? Buku skincare dan herbal Pak. Pecah suaranya, Arum. Saya nggak kedengaran jelas. Buku skincare dan produk herbal, alhamdulillah. Buku skincare dan produk herbal, yoweh mantap. Dia sudah punya usaha nih sendiri nih. Omsetnya berapa kalau boleh tahu? Kalau nggak usah, malu ya dia. Oke lah, nggak usah disebutin. Kelihatannya sudah JT atau MM nih. Omsetnya diaminin aja dah.
Diaminin aja. Oke, ada yang lain? Bapak, saya mau bertanya. Oke. Gini kan. Ini boleh berkelompok kan, Pak? Atau sendiri-sendiri? Berkelompok. Ya. Oh, bersendiri-sendiri atau kelompok nih? Kelompok, Pak. Kelompok. Bapak, kalau tokonya nggak ada pembelinya gimana, Pak? Apanya? Kalau misalnya buat marketplace itu, terus nggak ada pembelinya gimana penilaiannya? Teman yang ada di sini untuk beli. Jadi gini, kan jangan pesimis dulu, buka aja dulu deh, buka aja dulu. Terus kalau nggak ada pembeli, coba ke teman-teman dulu. Jadi ginilah teman-teman, biar untuk saling memotivasi ya. Saya berharap sekali untuk saling bermotivasi, saling membeli antara satu toko dengan toko yang lain ya. Wajib nih. Wajib ya, saling membeli ya. Ini kesepakatan dan harus sepakat nih. Biar saling memotivasi satu dengan yang lain. Insya Allah lah, dengan saling mengeluarkan uang sedikit untuk saling memotivasi satu dengan yang lainnya. Sepakati ya. Yulianti harus beli ke tokonya Arum misalnya, atau ke tokonya Hartini. Seperti itu ya. Saling memotivasi lah satu dengan yang lain, mudah-mudahan dengan cara memberikan motivasi ke orang lain, kita juga termotivasi lebih besar atau lompatannya lebih jauh. Wajib ya, saling membeli ya. Nah, ongkos kirimnya itu mah dibicarakan saja kalau ongkos kirimnya. Misalnya ongkos kirimnya dibicarakan aja nanti masing-masing tokonya gitu. Tapi jangan minta diskon besar-besaran ya. Kasihan udah mulai minta diskonnya besar-besaran. Ini pertemanan gitu. Atau kalau jual makanan ininya dulu, testernya dulu, janganlah kasihan. Testernya banyak, belinya dikit. Ada lagi? Silakan. Yulianti menyampaikan, Kamila, Hairunisa, mohon maaf nih, yang saya lihat di layar aja sini sih, yang terbuka. Nida, Fatimah, Nurul Jannati, Mita, menyampaikan sesuatu, Mita? Cindy? Punya Pak, Oh, kayak website gitu. Boleh pakai website gitu, Pak? sangat boleh. Sangat boleh. Karena kita mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Jadi tidak harus dalam bentuk A saja gitu, tidak harus seperti itu. Di e-commerce saja tidak harus seperti itu. Boleh dengan berbagai fitur, berbagai saluran media sosial yang memungkinkan itu menjadi ada di sana itu lebih nyaman. Boleh, sangat boleh. Karena ketika kita membuka marketplace itu atau membuka pasar tertentu, biasanya akan tergantung pada siapa pangsa pasarnya kan. Misalnya di IG lebih banyak, ya pakai IG juga nggak masalah, misalnya seperti teman-temannya di IG. Terus ada yang di Facebook misalnya, ya nggak masalah seperti itu, nggak masalah. Jadi apapun dan jenisnya silahkan kreatif ini, tetapi nanti ada satu lembar dikirim ke saya di Google Classroom sebagai sebuah alasannya, sehingga saya akan bisa meng-cross-check atas produk yang Anda buat dengan tulisan yang Anda sampaikan, alasan-alasan itu. Kenapa memilih saluran itu seperti itu, di web misalnya seperti itu. Begitu Mita. Kalau Mita senangnya di web ya nggak masalah seperti itu. Yang penting dicoba dulu, sukses atau tidaknya mah itu lain soal. Nggak peduli sukses atau tidaknya mah nanti mah gitu. Yang terpenting dicoba dulu. Karena hemat saya untuk menjadi sukses itu, untuk naik kelas itu biasanya harus ada ujian dulu. Ya kan? Ya, ujiannya mungkin gagal, mungkin rugi, ujiannya ya macam-macam. Karena ya seperti Allah sampaikan gitu, janji Allah, maka tidak disebut beriman sebelum aku uji, ya termasuk di hemat saya yang pemikiran keagamaan yang dangkal, ya hemat saya pasti ada ujian-ujian untuk mencapai kesuksesan demi kesuksesan seperti itu. Ya Anda aja ketika mau naik kelas aja diuji dulu, setoran aja di ujian dulu kan, seperti itu.
Pak, saya belum ujian. Ujian aja diminta-minta. Gitu. Apa nanti? Atau Herenisa? Bapak Lucky? kalau misalkan saya ingin bertanya. Iya, monggo. Kalau misalkan sistemnya bukan online gitu Pak, kayak misalkan dititip di warung atau gimana, itu boleh nggak? Boleh, tetapi harus ada fitur pemasaran yang online. Warungnya ada, tetapi saya minta ada pemasaran online-nya. Gitu. Dibuat pemasaran online-nya, didesain pemasaran online-nya. Kenapa saya meminta agak lebih ke digitalisasi? Karena hemat saya untuk beberapa tahun ke depan ini didasarkan pada analisis sekarang ya, Yulianti dan teman-teman, bahwa banyak perusahaan-perusahaan retail yang sekarang bangkrut, yang sekarang gulung tikar, bahkan retail-retail yang besar pun mungkin pernah dengar di media sosial ya, yang retail-retail besar itu kemarin tuh yang tutup, gerai-gerainya tutup itu karena sekarang kalah dengan sistem pemasaran digitalnya kan gitu. Karena sistem pemasaran digital tidak usah perlu toko, tidak pernah butuh gedung, tidak perlu bagian kebersihan dan lain sebagainya, tidak perlu lagi kan seperti itu. Dan itu bisa jadi itu menjadikan cost yang cukup mahal. Nah, sementara kalau di pemasaran digital bisa jadi kan warungnya tidak ada warung yang jelas, bukan warung jelas. Jadi tokonya itu harus tidak ditata sedemikian rupa, hanya gudang aja kan bisa seperti itu, hanya tampilan digitalnya saja. Dan itu bisa mengurangi cost biaya lain-lain, misalnya perawatan gedungnya, keamanan satpamnya, kebersihannya misalnya, terus penjaga tokonya dan lain sebagainya itu kan menjadi berkurang, sangat jauh berkurang. Sehingga harga yang dijual bisa sangat kompetitif kan gitu. Karena ada biaya yang dipangkas sedemikian besar atas sebuah produknya kan seperti itu. Begitu Yulianti, boleh sih seperti itu, tapi harus ada yang digitalnya. Di rumah punya warung, punya toko atau punya perusahaan Yulianti? Enggak Pak, cuma warung doang. Tapi kan nanti ke depan ya setidaknya konsepnya saya sebenarnya yang ingin kita kembangkan, yang saya ingin kembangkan itu adalah kemampuan belajarnya gitu, kemampuan inovatifnya, mengembangkan daya kreatifnya itu. Inginnya seperti itu. Bukan sesuatu yang sudah ada, tetapi saya berharap tetap itu berkembang sangat baik, tetapi juga ada marketplace-nya misalnya seperti itu. Nah, nanti Yulianti tokonya ada, warungnya ada, Yulianti mungkin bisa mengemasnya, bisa jualan ke tempat lain. Tapi biasanya kalau warung itu mungkin lebih untuk kebutuhan lingkungan sekitar ya, gitu ya. Tetapi juga nanti bisa berkembang yang lebih besar seperti itu. Begitu Yulianti. Karena di beberapa kompleks sekarang ada namanya kayaknya ada misalnya pengembangan ekonomi misalnya. Jadi melalui WA aja. Jadi jualannya di rumah masing-masing. Ini hari ini menunya apa gitu, di-share di grup WA. Oh, saya pesan ini untuk makan siang. Misalnya ini di share juga di grup WA. Mie enak gitu, di-share gitu. Itu juga bagian yang tetap pisahkan dari kalau bahasa saya itu pengaman ekonomi lah, karena semua orang bisa jualan di rumah nyantai sambil nonton TV misalnya, atau sambil yang aktivitas yang lainnya yang lebih bermanfaat misalnya. Nah, ketika ada masuk, oh ada pesanan, kita buat itu, kirim gitu, sesuatu yang unik deh seperti itu, nyaman gitu seperti itu. Oke ya, Yunita mau menyampaikan kayak di sekolah, Yunita? Nggak kedengaran. Volumenya di ini kan. Kalau Cindy, Nabila sudah wisuda tuh kelihatan, sudah melempar toga ke atas. OTW, Pak. Sini Nabila. Hadir, Pak. OTW, Pak. Oke, amin ya. Wih, OTW. Sakit gigi nggak? Azriani?
Enggak, Bapak. Soalnya ini kan lagunya. Baik, rekan semua, pertanyaannya sudah habis. Saja waktunya sudah habis. Tetapi sudah dipahami ya untuk makalah. Saya ulangi lagi, makalahnya sudah dipahami rekan semua? Iya, Bapak. Paham ya makalahnya. Dan untuk kelas E bisa memulai ya di minggu depan, insya Allah berbarengan dengan makalah yang ini kelompok 2 gitu, kelompok 2 makalahnya. Nanti kita untuk kelompok 1 kita sisipkan di mana lah di minggu ketiga lah, minggu atau minggu keberapa lah gitu ya. Baik, Bapak. Oke. Biar kenapa harus yang biar percepatannya jadi sama. Untuk ininya mohon WA ke saya siapa PJ-nya, nanti saya insya Allah akan memberikan link untuk classroom-nya. Baik, Pak. Nanti WA ke saya ya untuk kelas E. Kelas E WA ke saya, dan juga dipikirkan apakah kita masih akan bergabung dalam satu kelas ini atau dipisah gitu misalnya. Tetapi saya hanya punya waktu di hari Jumat pagi mungkin ya, Jumat pagi, Senin, Selasa siang, sama ya kalau bergabung satu kelas juga nggak apa-apa sih, saya makan ini mah berbasis digital seperti itu. Hemat saya kalau sekelas juga nggak apa-apa, biar saya punya waktunya bisa dibagi-bagi dengan yang lain. Saya khawatir ini aja, khawatir kalau ada kegiatan saja sih sebenarnya. Karena agak lagi padat-padatnya nih kegiatannya sampai November kayaknya. Saya di Olimpiade, saya di Olimpiade Sains untuk SMP. Karena baru babak penyisihan nih minggu kemarin. Kalau saya penyisihan tanggal 4 10 itu 10 itu provinsi, nanti 2 minggu kemudian November itu final mungkin, terus dilanjutkan yang lain, tapi berbarengan juga dengan KOPSI. KOPSI itu adalah kompetensi penelitian siswa Indonesia, kalau dulu OPSI namanya. Itu juga masih proses, saya lagi berproses untuk menilai apa namanya hasil riset mereka, hasil riset siswa seluruh Indonesia, ada Aceh, ya seluruh Indonesia lah, di 34 provinsi ya, 34 provinsi. Dan saya baru berapa nih? belum fix, belum semua. Oke, rekan semua, saya pikir cukup ya. Dan saya berharap bisa memaklumi saya, mohon dimaklumi jika nanti beberapa waktu yang akan datang, misalnya saya hanya bisa melihat presentasinya saja seperti itu, dan nanti saya akan coba insya Allah di WA group atau di Google Classroom untuk mengomentarinya, bisa seperti itu. Tapi jika memungkinkan, saya akan coba terus full dari selama proses pembelajarannya. Jadi saya mohon izin untuk beberapa waktu, misalnya jika tidak sangat memungkinkan untuk melakukan itu, misalnya seperti itu. Misalnya saya ada kegiatannya di salah satu ruangan besar, biasanya seperti itu. Tapi kalau di ruangan kecil, saya biasanya bisa melakukan banyak aktivitas dengan 2 aktivitas bersamaan. Biasanya akan bisa melakukan dengan 2 aktivitas yang bersamaan. Baik, rekan semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selamat bergabung teman 3E. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan kita, dengan saya maksudnya, dengan kelas B juga insya Allah di ruang virtual ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertatap muka, atau mungkin tidak harus dengan materi saya, tetapi bisa dengan materi-materi atau perkuliahan berikutnya di
semester, mudah-mudahan semester yang akan datang pandemi insya Allah sudah bisa diatasi, berlalu. Salam sehat, salam ke keluarga, mohonkan maaf jika ada banyak hal yang tidak berkenan dan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan lebih rinci atas keterbatasan saya maupun keterbatasan media yang notabene media ini seringkali ada ada hambatan-hambatan, terutama hambatan sinyal dan lain sebagainya. Salam sehat, salam 3.5. Salam 3,5. Salam 3,5 itu salam IPK 3,5. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Salam sehat, salam entrepreneur, salam 3,5. Banyak amat hashtagnya. Hashtag untuk hari ini apa? Biasanya saya minta hashtag nih. Hashtag untuk hari ini apa? Biasanya setiap pemakalah saya minta hashtag setiap pemakalah. Hashtag hari ini siapa? Siapa yang mau memberikan hashtag hari ini? Ernisa? Mary? Saleha? Lucy? Erni? Siapa lagi nih? Intania? Fatimah? Yulianti? Mita? Atia? Cindy? Pindah? Neng? Akiki? Siapa yang mau? Yunita mau menyampaikan ininya? Intan, Pak, Intan. Oke, silakan. Mana Intan? Enggak, Pak, enggak. Wah, Pania nih yang harus menyampaikan nih. Nyuruh-nyuruh orang. Bapak, itu Yunita mau menyampaikan, Pak. Oke, silakan Yunita. Hashtagnya lagi di sekolah dia. Lihat, lagi di sekolah. Ada papan tulisannya di belakangnya. Iya. Oke, hashtagnya apa Yunita? Yunita dari earphone-nya itu kayaknya nggak bisa keluarin suaranya. Iya, udah terdengar belum? Udah, Kak. Iya. Ini kayak hashtag tuh kayak kata-kata mutiara gitu kan ya? Ada gimana sih? Kata mutiara. Kata saja. Iya, Kalimat pendek tetapi pokoknya. memberikan cukup dalam dan luas. Oke, apa hashtag untuk hari Iya. ini? Untuk hari ini, ijhad wala taksal wala takun gofilan fanadamatul uqbal liman yatakasal. Teruslah berjuang bersungguh-sungguh, jangan bermalas-malas karena penyesalan akan berada di akhir. Oke, terima kasih luar biasa. Oke, terima kasih. Salam untuk semua, berjuang terus untuk memperoleh hasil yang maksimal di kemudian hari. Orang yang gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu insya Allah di waktu yang akan datang, di situasi yang berbeda, di kesehatan yang lebih baik, di semangat yang lebih meningkat lagi. Terima kasih, saya izin live ya. Saya harus ke kelas yang ini. Iya, Bapak. Baik, Bapak, terima Salam kasih. untuk semua. Assalamualaikum. Izin live ya. Terima kasih, Pak. Selalu, Pak. Makasih teman-teman 3B buat PJ sama ketuanya juga ya. Makasih banyak izin live. Assalamualaikum.